Gambar di bawah menunjukkan benda yang bermuatan plus Q kulum dan bermassa M kilogram diikat dengan tali isolator yang panjangnya R meter dan massanya dapat diabaikan pada sebuah tiang. Benda itu berputar dengan kecepatan V meter per sekon dalam medan magnet B Tesla. Agar tali tidak putus, batas maksimum tegangan tali adalah T Newton. Kecepatan maksimum benda adalah berapa meter per sekon? Jadi dalam soal ini ada sebuah benda bermassa M diikat dengan tali lalu diputar di dalam medan magnet dengan bidang lingkaran ditembus tegak lurus medan magnet. Gaya-gaya apa saja yang bekerja pada benda ini? Yang pertama jelas ada gaya tegang tali yang menuju pusat, saya simpulkan T di situ ya. Terus kemudian ada gaya sentrifugal yang keluar dari pusat. Jadi kalau benda bergerak melingkar, pasti dia akan mendapatkan gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal itu akan menambah tegangan tali. Makanya talinya kalau tidak kuat pasti akan putus karena tarikan dari gaya sentrifugal itu. Selain gaya sentrifugal yang keluar dari pusat lingkaran, ada gaya Lorentz. Kenapa gaya Lorentz itu arahnya keluar? Jawabannya begini. Kita menggunakan kaidah tangan kanan, 4 jari menunjuk medan magnet, arahnya masuk seperti ini. Ibu jari menunjukkan kecepatan sesaatnya di titik ini ya. Arah telapak tangan itu adalah keluar dari pusat lingkaran. Jadi dia ke kiri pada titik ini ya. Jadi kalau begitu arah gaya Lorentz sama arah dengan arah gaya sentrifugalnya. Sama-sama menjauhi pusat lingkaran. Nah, seperti itu ya dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Untuk partikel bermuatan yang bergerak dalam medan magnet, tentu saja dia akan dapat gaya Lorentz sebesar BGV sin theta. Nah, tapi di situ B-nya itu tegak lurus V, sehingga theta-nya itu 90 derajat. Sehingga gaya Lorentz-nya itu cukup ditulis BGV saja ya. Nah, sedangkan gaya sentrifugal tentu saja nilainya akan sama dengan gaya sentripetal, M kali AS ya. Nah, AS-nya kita pakai apa ya? Kita pakai V itu. Jadi AS pakai V kuadrat per R, di mana R itu jari-jari lingkaran. Ya, jadi ini saya anggap sebagai persamaan satu. Ini adalah persamaan yang kedua gitu. Nah, kita tahu bahwa benda ini dalam keadaan setimbang rotasi. Jadi benda tetap pada lintasan ya. Jadi kalau begitu jumlah gaya radialnya itu harus 0. Sigma F radial itu harus sama dengan 0. Gaya yang menuju pusat lingkaran itu kita beri tanda positif. Jadi tegangan tali ke pusat lingkaran itu tandanya positif. Jadi kalau begitu T dikurangi dengan FL dikurangi FSF itu harus sama dengan 0. Sehingga kita dapat menulis bahwa yang namanya gaya sentrifugal, gaya sentrifugal ditambah dengan gaya Lorentz, ya, dikurangi dengan T, itu harus sama dengan 0. Boleh kan tulis begitu ya? Jadi setelah dipindah ruas, saya tulis seperti ini, boleh. Nah ini kita lanjutkan ya, gaya sentrifugal itu saya isikan ini ya, dari persamaan 2 jadi mv kuadrat per R, sedangkan gaya Lorentz-nya itu adalah BGV. Nah, dikurangi dengan T. Dan ini sama dengan 0, gitu kan ya. Oke, ini saya sebut sebagai persamaan yang ketiga. Nah, sekarang kedua ruas, ini saya kalikan R per M ya. Saya kalikan R per M, jadi kalau begitu ini tinggal V kuadrat. Ini berarti BGR kali V dibagi dengan M, gitu ya. Terus kemudian di sini adalah TR per M sama dengan 0. Nah, ini saya sebut sebagai persamaan yang keempat. Nah, dari persamaan keempat inilah kita nanti bisa menemukan berapa kecepatan maksimumnya. Perhatikan baik-baik ya, persamaan 4 ini bisa diubah seperti ini kan. Jadi V plus BGR per 2M kuadrat dikurangi BGR per 2M kuadrat dikurangi TR per M. Boleh diubah seperti ini. Jadi persamaan yang atas dengan bawah itu sama saja. Nah, sekarang ini tinggal saya geser ke ruas kanan yang ini. Jadi saya geser ke ruas kanan, jadinya BGR per 2M
kuadrat ditambah dengan TR per M. Nah, seperti itu. Nah, berarti V plus BQR per 2M itu kan di akar yang ruas kanan. Di akar dua ruas ya. Jadi ini di akar seperti itu. BQR per 2M di kuadrat begitu ya. Plus TR per M. Berarti kalau begitu V-nya itu adalah akar BQR ya per 2M di kuadrat plus TR per M dikurangi dengan ini BQR per 2M. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa ubah lagi persamaan ini. Jadinya adalah V sama dengan akar ya. Jadi ini BQR per 2M di kuadrat. Ini saya keluarkan 1 plus ya TR per M dibagi dengan ini BQR per 2M kuadrat begitu. Nah, ini dikurangi dengan BQR per 2M. Nah, akhirnya saya bisa mengeluarkan ini dari akar. Jadi BQR per 2M berarti yang dalam ini tinggal apa ya? Akar. Jadi ini sama aja dengan 1 plus TR per M dikalikan dengan 4M kuadrat. Ini 2M di kuadrat, naik ke atas ya. Jadi 4M kuadrat plus B kuadrat Q kuadrat R kuadrat seperti itu. Dikurangi dengan BQR per 2M. Kita lanjutkan. Berarti V-nya ini kan BQR per 2M. Lihat yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung 1 plus. Nah, ini jadinya adalah 4MT per ya, M kuadrat per MM. R-nya hilang sama ini ya, 1. Jadi tinggal per R. Jadi yang bawah B kuadrat Q kuadrat dikalikan R. Nah, ini masih ada yaitu min BQR dibagi dengan 2M. Oleh sebab itu V-nya adalah BQR-nya bisa dikeluarkan seperti ini. Per 2M dalam kurung akar 1 plus 4MT per B kuadrat Q kuadrat kali R ya dikurangi dengan 1 seperti itu. Atau persamaan ini boleh ditulis BQR per 2M dalam kurung akar 1 plus 4MT per dalam kurung BQ di kuadrat dikalikan R dikurangi 1. Kurung tutup. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 2, dua bola dengan massa M dan ukuran yang dapat diabaikan masing-masing dibungkam dengan pegas dengan konstanta gaya K seperti yang ditunjukkan gambar. Ketika pegas dalam kondisi setimbang, tidak tegang maupun tidak terkompresi, jarak antara dua bola ini adalah D. Ketika tiap bola diberi muatan listrik sebesar Q, jarak antara keduanya meningkat 2 kali semula. Konstanta gaya K, konstanta pegas maksudnya adalah dapat dinyatakan dengan bagaimana. Nah, ini sudah saya gambar. Ini maksudnya bola terletak pada lantai yang licin. Anggap licin lantainya. Mula-mula terletak pada jarak D. Jadi pegasnya dalam keadaan tidak terkompresi atau tergang. Dalam keadaan rileks. Nah, begitu dikasih muatan bolanya, anggap aja muatan sama-sama positif plus Q gitu ya. Maka kedua bola ini akan saling tolak-menolak sesuai dengan hukum Coulomb. Jadi bola yang kiri akan tertolak kiri, bola yang kanan akan tertolak ke kanan. Jadi gaya Coulombnya pada bola kiri ke kiri, pada bola yang di kanan ini arahnya ke kanan. Kita amati salah satu bola aja, misalnya kita ambil bola yang sebelah kiri. Karena ditekan gaya Coulomb arahnya ke kiri, pegas akan memendek. Nah, dilawan oleh gaya pegas yang arahnya ke kanan. Jadi FP itu gaya pegas,
sedangkan Fj itu adalah gaya Coulomb. Dikatakan dalam soal bahwa kedua bola jaraknya meningkat 2 kali lipat dari berawal D menjadi 2D. Berarti kalau begitu bola kiri kanan itu akan tertekan untuk bola yang kiri ke arah kiri setengah D, untuk bola yang kanan setengah D ke arah kanan. Ya, karena seluruhnya kan harus 2D ya, setengah D tambah setengah D, D ditambah D kan 2D. Seperti itu. Nah, setelah itu kedua bola dalam keadaan setimbang. Jadi kita amati salah satu bola, saya pilih bola yang kiri saja, walaupun boleh dipilih yang kanan ya, sama aja. Karena dalam keadaan setimbang, maka berarti sigma Fx sama dengan 0. Jadi kalau begitu ini Fp dikurangi dengan Fc sama dengan 0, berarti Fp gaya pegas sama dengan gaya Coulomb. Gaya pegas itu dirumuskan hukum Hooke K dikalikan dengan delta X, di mana K itu konstanta pegasnya di sini. Gaya Coulomb tentu saja K kali Q1 Q2 per R kuadrat. Perhatikan di sini K yang sebelah kiri konstanta pegas, K yang sebelah kanan konstanta Coulomb. Nah, kalau kita lanjutkan K ini dikalikan delta X-nya kan setengah D di situ ya. Nah, konstanta Coulomb itu terhubung dengan permitivitas listrik ruang hampa epsilon 0. Jadi K itu konstanta Coulomb seperempat pi epsilon 0. Q1 adalah Q, Q2 juga Q, sedangkan jaraknya setelah dikasih muatan, dia terpisah pada jarak 2D ya. Jadi ini 2D saya kuadratkan. Sehingga K ini akan saya peroleh seperempat pi epsilon 0, ini Q kuadrat, ini kan 4D kuadrat, tapi ini ada 2 ya. Jadi kalau begitu, hasilnya adalah kalau D-nya tarik ke sini, 2D pangkat 3. Nah, jadi jawaban yang paling tepat di situ adalah D.